Halo pemirsa Korosi Podcast Indonesia dimanapun kalian berada. Hari ini episodenya cukup spesial karena selama ini kalau kita buat podcast kita tuh selalu terhubung secara online dengan Rasina atau dengan siapa? Feby atau Nia ya. Nikita ya sorry Nikita kan. Tapi kali ini sangat spesial karena kebetulan aku ada urusan di daerah Serang dan kebetulan dekat dengan rumahnya Pak Sina jadi Pak Sina come over dan kita punya ide untuk membuat podcast. Nah, episode kita pada hari ini episode ke 47 kita akan bicara-bicara santai nih dengan Pak Sina. Halo Pak Sina, gimana kabarnya? Halo, I'm good. How are you, Pak Richard? Dari kantor ya? Terima kasih, Pak Richard, sudah di nah, maaf. Aku juga yang terima kasih nih Pak Sina, berapa kilo ya? Paling 100 kilo kali ya, minta ya dari kantor. 200. Iya, oh iya, tambah bulan balik. Oke, Am, kita kalau kita ingat tuh episode pertama ya, kita interview ya, waktu kita buat podcast Oh ini, iya, aku interview dengan Pak Sina. Tapi itu kayak kayak trial and trial gitu. Jadi nah sekarang itu kita pengen lebih banyak lagi cerita. Mungkin sambungan kali dari episode yang pertama. boleh. Berapa tahun yang lalu? Tahu itu 2022 kalau nggak salah. Iya. Pokoknya kita udah hampir 2 tahun. Wah, udah lama lanjut. Oh ya? Sebelum COVID. Iya, sebelum COVID. Sebelum COVID. COVID 2002. 2000, 2020. Oh iya ya. Oh iya ya. Apa ya? Gila. Kita harus merayakan podcast kita nih. Happy birthday yang keempat. Iya, Podcast Foros Indonesia. 47 episode dan sedikit ini ya. Iya. Dengan kesibukan kita masing-masing ya. Mungkin next time kita bikin lah, jelas balik. Favorite episode. Oke. Ya, ide good. Oke. Kita akan lanjut interview dengan Pak Sina. Nanti juga mungkin Pak Sina akan tanya-tanya aku. Eh, oh iya Kang. Dengan tahun ini berarti sekitar 19 tahun ya di energi industri ya. 19 tahun. Bisa diceritain nggak dari tahun 2005 ya? Dari Iya. Jadi dulu lulus sebenarnya tahun 2004. Setelah itu tahun 2004 itu kerja di industri manufaktur dulu setahun. Setelah itu baru kita saya pindah ke industri migas. Waktu itu join McDermott tahun 2005. Nah sebenarnya kemarin ini baru anniversary 5 Oktober. Soalnya saya ingat pas lagi ini, ulang tahun Abri TNI. Terus saya baru join itu di McDermott itu sampai 2005 sampai 2012. 7 tahun ya? 7 tahun. Lama banget. Iya, Maksudku lumayan lama. iya lumayan. Mostly ngerjain project ke luar negeri. Jadi project Australia, project Vietnam, project Thailand, terus project Australia lagi. Jadi nggak ngerasain tuh ada project yang di dalam itu. Nah baru setelah itu pindah ke Wood. Di Wood baru saya banyak kerja untuk project dalam negeri nih. Projectnya dulu ada Konak Philips, terus ada Total juga, yang operasi di sini. Proyeknya TV juga pernah. Salah satu proyek di Porter waktu itu yang Intex masalah itu juga ikut bantu ngerjain Waktu masih di Wood. waktu masih dulu. Oke. Baru sampai 2016. Setelah itu emang harganya turun,
kita benar pengurangan, akhirnya kita balik ke Medan Mode. Medan Mode ngerjain proyek Aramco tahun 2016 sampai 2017. Nah itu ya lumayan sih. Setelah itu ya itu akhirnya balik ke Jakarta lagi dan berjumpa di kau. Oh, dengan Oceaneering ya. Yep, Oke. sharing. Nah juga tuh 2017 sampai 2022 maaf Di Oceaneering ya. dosen Iya, hampir 5 tahun ya. surfing for BP Indonesia, Azerbaijan, Angola. Ada nggak yang membedakan kerja untuk BP dengan surfing untuk company lain yang paling berbeda? Yang paling berbeda mungkin karena di BP itu kita itu posisinya antara project dan operation ya. Nah, jadi sebenarnya saya dulu tuh punya banyak akses ke apa namanya, infrastrukturnya BP lah. Dan saya lihat ya memang sistemnya memang sudah bagus gitu. Sudah ya mulai dari dokumen kontrol, terus apa namanya guideline juga itu udah banyak tuh. Jadi kerja kita tuh sebenarnya mudah karena kita tinggal mengikuti apa yang ada gitu kan. Dan kalau kita nggak jelas ya kita bisa tanya ke yang di atasnya itu untuk gimana sih ini cara-caranya. Dan seperti itu sih. Which is belum tentu di perusahaan lain itu sudah aware publish bilang. Nah semua perusahaan itu punya kayak gitu. Bisa dibilang itu sebenarnya privilege lah salah satu. Karena yang saya alami sekarang ya beda ya. Ya harus mendevelop banyak sendiri itu tantangan. Karena kan pekerjaan kita itu bukan apa ya banyak terkait dengan safety kan. Apalagi proses safety gitu. Saya juga tidak mau project let's say harus ekonomis, tapi juga tetap harus safety kan. Kita nggak bisa ngedesain ini hanya untuk 10 tahun, 15 tahun. Tapi kan lebih dari itu 25 tahun, 20 tahun. Itu sih challenge-nya. Oke. Nah, dengar-dengar Kang Sina sebelum balik ke Indonesia lagi, sebelumnya itu kerja untuk Shell di Brunei. Yep. Nah, mungkin dari pemirsa atau pendengar podcast, mungkin banyak yang punya impian juga sama seperti Kang Sina yang bisa bekerja di luar Indonesia. Bisa diceritakan nggak gimana bisa mendapatkan posisi di luar negeri dan mungkin sedikit tips? Ini pertanyaan yang rada susah sih. Menurut saya sebenarnya mungkin ada faktor luck-nya juga. Faktor luck. Tapi ya ya jodoh-jodohan juga sih. Jodoh. Paritat kan? Udah berapa tahun ya di itu? 12. Udah. Nah, kalau ditanya sama Ibu, kenapa gak berniat pindah-pindah? Pasti juga kan Karena bukan tidak mungkin tidak bisa juga kan pindah. iya bisa sih. Iya, makanya itu kan jadi kadang juga kita ketemu dengan orang lain itu juga kan cocok-cocokan gitu. Mungkin aja waktu dulu saya interview ke Brunei itu ada orang dia secara teknikal lebih jago dari saya. Cuman mungkin aja waktu itu bos saya, oh ternyata sama saya nih. Jadi ya itulah. Saya rasa bisa tolak. Terus kedua juga mungkin saya bisa bilang selain knowledge juga attitude sih. Kita apa namanya? Saya mencoba ketika saya interview itu saya sejujur mungkin tentang diri saya. Kalau saya nggak tahu ya saya bilang nggak tahu. Cuman kita jangan bilang saya ditanya oh tahu tentang A, saya nggak tahu. Tapi saya coba saya mau tahu nggak tentang A. Saya tidak punya pengalaman sih, cuma kalau teori harusnya begini. Nah, ya, sebisa mungkin kalau kita tidak tahu, saya jujur, tapi kita coba jelaskan lah sebisa mungkin. Itu sih.
Tapi opportunity itu didapat dengan mempunyai networking. Iya, Benar nggak betul, sih? betul, Berarti maksudku selain ada luck tadi yang dibilang, kita juga harus punya networking, benar? betul, betul, betul. Networking itu penting juga. Saya kalau dipikir-pikir dari beberapa perusahaan yang saya pindah, sebenarnya banyak faktor networkingnya juga. Hmm. Kayak saya masuk ke McDermott dulu, Hmm. saya jual nama senior saya. Hmm. Terus saya ke Ubud juga, waktu itu diajakin sama ada kakak kelas saya. Memang dia tidak menentukan saya keterima atau enggak. Tapi dari situ kita bisa dapat info duluan. Hmm. Ataupun kadang-kadang orang juga si interviewernya itu biasanya usernya itu mungkin bukan teman kita, saya bosnya teman kita. Paling enggak nanti bosnya teman kita akan nanya, menurut kamu orang ini gimana sih? Hmm. Nah, jadi ya penting banget untuk punya good apa ya good good relationship dengan sesama kolega sejawat. Karena dunia migas bisa dari atau tidak, kadang-kadang yang muta 4L, lu lagi. Itu kenyataannya. Small world. Ya, small world. Jadi keep your track record good. Oke, thank you Kang Sina. Kalau orang kerja di luar negeri kan, ya ada kecenderungan kerja lama, bertahun-tahun, dan juga sebaliknya. Hmm, Nah, kalau nanti Kang Sina cerita berapa lama di Brunei, ya. tapi in reality atau faktanya sekarang udah kembali bekerja di tanah air. Hmm. Nah, mungkin pertanyaannya, apa sih yang mendrive atau faktor-faktor dan juga mungkin motivasi ya untuk ambil decision kembali ke tanah air? Ini yang tanya dulu. Dia menghela napas, jadi kayaknya pertanyaan susah banget gitu. Iya, ini Atau mungkin butuh penelaah ya iya. Jadi lama. waktu kemarin sebenarnya waktu induction juga di kantor itu orang yang ngasih induction juga jadi kamu ngapain balik lagi di sini gitu kan. Oh ya, Iya, nah, saya terus ada juga temen, lu jawab nggak? Nggak jawab. enggak jawab. Terus ada juga yang nanya, kamu di mana sebelumnya? Aku bilang di sini. Kamu nggak pakai ini ya gitu. Aduh, terus saya bilang, enggak, aku pakai ini gitu. Aku bilang pakai ini. Terus dia bilang, wah udah nggak bisa ngelawan lagi kalau kayak gitu jawabannya. Ya, faktornya yang jelas sih bukan kan dari sisi ekonomis. Yang jelas much better lah di luar negeri. Di sini ini satu, ya biar dekat dengan keluarga. Satu, karena buat apa juga punya duit banyak tapi feeling miserable kan. Hmm. Ini juga dia rotasi gimana? Gak enak juga kan? Iya, jauh dari keluarga. Ah, ada rotasi kan udah kelihatan ujungnya nih. Misalnya berapa 2 minggu kan? 3. 3 minggu 3 minggu. Dan kan seminggu pertama masih tahan, 2 minggu udah mulai ini 3 minggu tuh udah mulai, aduh kapan pulang sih? Iya. Ya kayak gitu sih. Lebih faktor ke keluarga, pengen rekening keluarga. Ada ini juga, karena itu film Korea. Kemudian banyak mau pasang sendirian tuh jadi sekarang dengan terus Dari mellow. jadi mellow. Tapi ada satu adegan itu yang berkesan terus. Oh. Iya, ada seorang 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 ibu tua, dia tinggal sendiri di kampung. Hmm. Nah, terus dia ya anaknya itu dari kota. Hmm. Jadi anaknya itu jarang banget ngikutin orang tuanya. Hmm. Terus tiba-tiba eh, orang tuanya meninggal, si ibu tua ini, dan si anaknya itu menyesal gitu kan. eh saya kira kita punya seluruh waktu yang kita punya dan Lihat. itu ya sih satu sih. Kayaknya waktu itu apa ya Tidak bisa diputar kembali. terus Mungkin mungkin tambahan sedikit dari aku ya. Mungkin juga ini Kang, apa?
sebenarnya apa sih yang penting bagi kita di dalam hidup ini, dan tiap orang tuh kayaknya berbeda ya. Kalau aku lihat Betul. bagi Kang Sinar kan, aku nggak perlu secara financially banyak yang didapat. Yang penting bagiku adalah lihat anak-anak, ketemu istri. Mungkin tidak semua orang punya value yang sama kan, dan itu tidak harus sama Iya. menurut aku. Iya. Jadi let's go back to your apa yang kamu value dalam hidupmu. Iya. Tapi mengenai waktu itu memang benar banget. Eh, apa namanya, hidup ini kan singkat ya. Sebentar aja itu udah banyak hal yang kita bisa lewatkan. Oke, em, sekarang kita coba geser ke ini ya, dunia korosi dan energi industri. Bagaimana Kang Sina melihat peran dari corrosion engineer di industri energi pada saat ini? Kita kan tahu nih, banyak disruptif yang terjadi di industri energi saat ini. Ada banyak renewable energy, misalnya mulai banyak transisi ke wind energy, solar energy, terus orang sudah mulai meninggalkan oil dan coal, lebih banyak ke gas, Hmm. dan juga ada project carbon capture. Ada insight nggak? Iya, kayaknya in general, corrosion engineer itu masih tetap salah satu namanya disiplin yang sangat dibutuhkan. Tetap sih, karena Sepanjang masih ada aset, sepanjang masih ada aset, sepanjang masih ada air laut, iya, sepanjang masih ada CO2, yang masih ada CO2 dan H2S. CO2. eh Kalau dilihat mungkin dari pengalaman dari company yang sebelumnya, dia bilang sekitar 90% dari anomali yang ada itu terkait dengan korosi. Saya nggak tahu di perusahaan yang lain. Ujung-ujungnya orang-orang tuh ngomongnya korosi aja gitu. Hmm. Dan kita ya tetap aja merasa apa namanya gimana ya, banyak aja tugasnya gitu. Nggak semakin sedikit juga kerjaan. Tapi ya dengan sekarang kan banyak teknologi baru, orang udah memanfaatkan AI segala macam lah, ada hal-hal seperti itu yang aku pikir ya sangat bermanfaat. Ini kecilan ya. Enggak. Cek cek. Ini ada berapa ini? Oke, kita udah bahas Eh, tentang technical banyak kali ya di episode lain. iya. Kalau Tema-tema. carbon capture, Oh iya. ngapain gitu? Nah, ini sebenarnya bukan teknologi baru juga, cuman kayaknya untuk di Indonesia cukup sedikit orang yang bisa kita jadikan reference gitu, yang benar-benar punya hands-on experience. Itu kan sangat dikit sekali kan. Jadi ya mungkin kan teman-teman yang baru lulus ataupun yang masih di kampus, ini kesempatan lah buat apa namanya untuk mengeksplor lebih dalam lagi. eh Ya dari industrial standar itu pun sejauh ini yang saya bisa lihat itu hanya guide. Ya, Ada beberapa ISO ataupun DNP, DNC recommendation, tapi yang terkait dengan material sendiri, korupsi sendiri itu hanya NPT guide. ya. Itu yang aku rasa masih banyak ruang untuk kita bisa explore. Ya, apalagi sekarang kan masih istilahnya relatif bersih, bukan dari CO2 yang pembakaran misalnya. Next mungkin kalau misalnya mau ngambil dari Krakatau Steel yang ada dia generate banyak CO2 itu mau diolah, nah itu lebih challenging lagi. Kalau hanya memisahkan dari gas dari ruangan LNG atau apa itu lumayan straightforward. Iya. Kayaknya itu sih. Oke.
Nah, bagi kalian yang pengen tahu, kita udah bahas ini ya, Iya. mengenai apa carbon capture. Kalian bisa cek episode 45, itu material selection on carbon capture and storage. Itu interview dengan Hasani Sokrola. Beliau adalah expert dalam CCUS di BP. Bisa ceritain nggak salah satu kegiatan nyata corrosion engineer di itu carbon capture? Sekarang Contoh, contoh, satu aja deh, jangan banyak-banyak. iya, mulai dari material selection, mulai pada selection proses Oke. itu kan tiap field tantangannya beda-beda. Mulai dari komposisi fluidanya, terus pemilihan jalur injeksinya, entah itu jauh apa dekat dari tempat kompresinya. Terus udah gitu filosofi ininya passionnya kan beda-beda. Hmm. Nah itu ngaruh banget ke material selection. Dan itu semua dikerjakan oleh corrosion engineer. Anderson Engineer dengan support yang lain gitu. Ya cuman justifikasi dari kita tentang banget. Oke. Kita lanjut lagi Ya. pertanyaan selanjutnya. Nah, kita udah bahas banyak teknikal di episode sebelumnya lah. Nah, aku pengen mengenal lebih nih view Transina. Aku mau nanyain tentang kerjaan dan keluarga. Yang pertama tentang pekerjaan. Bagaimana mengatur waktu antara keluarga dan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Strategi apa yang Kang Sina gunakan untuk memastikan agar waktu yang digunakan berkualitas terhadap pekerjaan dan juga sama keluarga. Oh ini berat juga pertanyaan soalnya ada istri di sebelah. Apa ya? Eh, ini sebenarnya keluarga itu jadi motivasi sih kita bekerja kan. Saya rasa semua orang sama, Parisa juga sama. Tapi ya kita juga mungkin secara pribadi ya punya juga harapan-harapan. Mungkin kita ingin jadi karirnya manajer, jadi lead, jadi manajer, atau dari jadi apapun lah. Itu kita nggak tahu. Tapi ya jelas saya rasa yang bagus saya perhatikan saya kurang tahu ya kalau ada sih kalau saya bandingkan ketika saya misalnya di tempat saya sebelumnya atau pas saya di Middle East saya lihat mereka sudah cukup nyaman sehingga kadang-kadang ya kurang ambisius gitu. Jadi kadang-kadang uh, ada sih yang ambisius gitu. Tapi uh, ya itu sih mungkin kenyamanan itu yang membuat orang karena buat apa sih sampai capek berjuang kayak gini toh dapatnya juga segitu-gitu juga gitu. Cuman kan beda halnya dengan di Indonesia nih. Kalau di Indonesia kan kita wah kita kalau pengen lebih nyaman ya mau nggak mau ya kita harus sedikit bersaing lah dengan lain ya dengan cara yang sehat lah. Tapi ya tetap sih kayaknya secukupnya lah kalau menurut saya. Tadi belum terjawab tuh gimana bagi waktunya. Oh bagi waktu, kalau bagi waktu, nah ini sih mungkin saya lihat ya saya tuh kebetulan dulu-dulu tuh suka lari, jadi eh saya suka mengambil quote-nya kadang-kadang dari yang maraton kayak Eliud Kipchoge dia bilang memang disiplin sih pertama ya. Disiplin itu artinya kayak sekarang kalau saya dulu di Brunei saya bisa dari rumah ke kantor itu mungkin 10 menit aja. Nah sekarang saya harus berangkat dulu pagi. eh jadi di situ yang banyak kadang-kadang tidak terasa menguras waktu itu handphone gitu. Jadi ya limitasi waktu itu di handphone pagi-pagi. Nah kalau di rumah ya saya usahain ya sempat-sempatin sih ngobrol atau Gak buka email di rumah lagi. oh enggak. Cara bagi waktunya. Karena bagi waktunya kebetulan kantornya sekarang dia cukup fleksibel
Kalau jamnya pulang ya udah pulang aja, tenggo Hmm, gitu. Nah, terjawab nggak ya? terjawab sih. Susah sih kalau mungkin setiap orang pendekatannya beda-beda ya. Tapi ya intinya sih mungkin itu disiplin dan fokus aja. Jangan ngeliat HP dulu pagi-pagi. Oke. Nah, tadi kan kita udah dijelaskan sama Kak Sina apa artinya keluarga. Bagi Kak Sina keluarga itu penting. Nah, sekarang kita coba lihat dalam mendidik anak nih. Hmm. Apa satu keterampilan yang menurut Kang Sina itu penting, yang Kang Sina ingin pastikan mewariskan keterampilan itu kepada anak. Dan kenapa? Apa ya? Ini aku nggak tahu ini keterampilan atau personality trait. Hmm. Atau keterampilan kan skill artinya kita bisa kita latih, kita asah terus itu lama-lama mungkin saya jadi jago. Kan attitude kali. Ya, kalau personality trait mungkin jangan satu lah buat. Oke, dua. Kalau satu tadi sebelum saya sudah ngobrol, saya setuju sih dengan perseverance atau kegigihan lah. Gigihan. Kenapa? Kalau ya itu penting sih untuk kita ya hidup kan memang nggak selalu di atas, karena di atas karena di bawah. Ya kalau kita di atas jangan sombong, kalau kita di bawah juga jangan terpuruk ekspresi kayak gitu. Saya rasa ya mungkin banyak faktor ya. Mungkin dekat dengan yang maha kuasa sih. Ya ibadah lah, sama kan. Kan banyak, kayaknya banyak pengaruh juga dari sekretariat masing-masing. Kenapa? Ya itu membantu aja supaya kita lebih apa ya lebih tahu Sanity. ya, Mempertahankan sanity itu apa sih bahasa Indonesianya? rasa. Warasan. Terus yang satu hal yang saya penting juga sih sebenarnya kejujuran, Hmm. honesty lah. Ini yang pengen diwariskan ke anaknya. Kenapa? Saya itu pas sebelum resign, sebelum nggak udah resign, terus teman-teman saya udah tahu di Durman itu, mereka bilang, kok bisa cari yang kamu apa namanya yang mirip-mirip seperti kamu lah, yang Anas katanya kayak gitu. Saya di situ saya antara mau lebih suka dibilang expert atau dibilang Anas, Hmm. saya lebih suka dibilang Anas gitu. Kenapa? Karena itu bukan suatu hal yang gampang Hmm. diperoleh dan dipercaya oleh orang. Karena apa ya, nggak ideal lah. Kan di dunia ini, apalagi di Indonesia dengan indeks persepsi korupsi Iya, yang lumayan tinggi. tinggi. Tapi kalau kita bisa dari Indonesia, kita bisa membuktikan orang di luar bahwa kita itu orang yang jadi bagus juga kan namanya nama orang-orang Indonesia juga. Ya. Sekarang aja pengganti saya dan orang-orang yang akan bekerja di sana itu. Bos saya itu percayanya sama orang Indonesia. Hmm. Jadi kamu membuka jalan Iya, bahwa orang Indonesia itu bisa dipercaya. attitude-nya oke. Ya mungkin secara teknis banyak lah orang-orang dari negara lain yang oke gitu. Tapi kan nggak semuanya. Kepercayaan itu penting banget sih, Bing. Hmm. Apalagi kalau kita ngurusin duit yang nilainya tidak sedikit, itu ratusan miliar, Hmm. sih. Ya, penting banget untuk jadi orang bisa dipercaya. Terus Masih cukup belum mengerti sih. Contohnya yang bisa dipercaya deh. Contoh untuk pendengar. contoh, ya contoh konkret ya. Being trust.
Bing, gimana ya caranya untuk tidak mereka lama. Let's say gini lah, kita General aja contohnya. misalnya kita itu dipercaya untuk mengawasi suatu pekerjaan yang nilainya misalnya lumayan besar, Hmm. 10 miliar rupiah. Hmm. Dan di situ kita itu sebagai pemilik kita harus mereview kan kerjaan Hmm. dan apapun proposal dari kontraktor kita. Nah, kita harus bisa jadi ada juga kayak kontraktornya mencoba approach ke kita, uh, mencoba bernegosiasi. Nah, cuman ya ketika mereka tahu kalau kita itu tidak bisa diajak bekerja sama untuk hal-hal yang seperti Ya. itu juga nggak apa namanya, mereka juga rada hati-hati juga dengan kita ya. Karena kalau kita nggak bisa diajak kerja sama, kita bisa jadi whistleblower kan. Betul. Kita bisa ngasih tahu ke pihak yang berwajib, uh, ini nih ada potensi kecurangan. Itu sih yang apa namanya salah satu contoh konkretnya. Ya mungkin adalah kita kadang-kadang sedikit mungkin harusnya progres uh, 10% tapi kita terus 15% kayak gitu mungkin ya. Hmm. Tapi itu kan tidak merugikan secara apa namanya overall tambah kita harus bayar tambahan lagi enggak. Oke, good. Kita sampai ke pertanyaan terakhir nih. Oke. Gue belum nanya balik nih. Baru kamu Aku mau tanya sekarang. ya kamu lah sekarang. Oh, yang pertanyaan yang sama ya. Pertanyaan sama. Em, Atau dari awal dari meluangkan waktu dengan keluarga. oh, kalau aku meluangkan waktu dengan keluarga sekarang karena rotasi. Jadi 3 minggu di site, 3 minggu di rumah. Itu benar-benar di rumah. Pagi-pagi ngantarin anak, siang-siang menjaga yang si kecil yang belum sekolah, terus bantu ngantarin istri ke pasar. Pokoknya Bermain-main lah. yes. Dan Apa sih aja. apa siap antar jaga. Nah, kecuali kalau ada sesuatu yang kritikal dari atasan yang harus meeting, baru kita ke kantor. Tapi kalau tidak. Karena em, apa beberapa milestone yang terjadi di anak-anak aku itu aku miss. Kayak anakku yang pertama Rachel, ketika dia pertama bicara itu kan aku nggak ada di dekat dia. Ketika dia bilang mama, mama. Jadi kayaknya semua kata-kata pertama itu mama deh, bukan bapak. Karena waktu itu aku lagi di site. Nah, itu sesuatu yang membekas ya. Jadi mulai saat itu aku berjanji untuk sebisa mungkin menemani mereka. Aku punya satu kebiasaan ini, ketika mereka tidur, aku eh, mungkin 5 menit tidur di samping mereka dan lihat mereka bernapas gitu. Perutnya naik turun, dan it's amazing gitu. Di saat itu aku menyadari, oh gini ya rasanya di seorang ayah yang dititipkan oleh Maha Kuasa. Itu ini sih menurutku oke banget dah perasaan itu. Mana? Nggak bisa di describe dengan kata-kata. Terus apa lagi pertanyaannya? Keterampilan. Oh, apa yang aku ingin wariskan kayaknya sama. Yang pertama itu grit, tenacity, persisten, tidak mudah menyerah ya. Karena menurut aku hidup ini itu penuh dengan kompetisi ya. Selalu ada orang yang mau menempati posisi kita dan selalu ada orang yang bisa lebih baik daripada kita. Kalau kita nggak upskilling, kita nggak belajar, kita nggak apa namanya waspada, itu kita bakal
ya kita nggak bakal dipakai lagi itu kan. Orang yang paling valuable untuk company adalah orang yang bisa add value. Yep. Dan orang yang bisa add value itu sesuai dengan zaman dan sesuai dengan waktu. Mungkin dulu orang yang bisa mengetik cepat itu orang yang add value, tapi kan sekarang nggak ada gunanya orang yang bisa mengetik cepat. Sekarang orang yang add value itu orang yang bisa creative thinking. Nah, jadi kalau kita selalu berpikir, oh apa yang aku bisa pelajari atau apa yang aku bisa lakukan untuk adding value to the company, itu yang harus dipikirkan. Terus yang kedua itu mengenai failure. Kita boleh sih jatuh berulang kali gitu, tapi kita not tergeletak. Terus gue gagal terus gue menyerah gitu loh, nggak boleh kayak gitu. Gagal it's okay gitu, tapi menyerah it's not okay. Yep. Betul. Dan setiap orang itu punya apa yang kedua itu don't compare you with others. Itu value yang aku mau tanamkan ke anakku, karena setiap orang tuh punya definisi sukses atau definisi hidup atau apa yang berharga tuh berbeda gitu. Jadi kalau if you want to compete with yourself tuh. Misalnya nih, kalau kan kamu senang maraton ya, gue bisa lari 10 kilo mungkin 40 menit. Besok gue lari 39 menit 30 detik. Itu cepat banget gitu. Oh, cepet banget ya? Iya, sejauh. Sejam. Nah besoknya tuh 58 menit. Besoknya tuh 57. So compete with yourself gitu. Don't see, oh yang si A bisa 50 terus tiba-tiba gue dari 60 ke 49. Itu kamu bisa burn out and stress. The same with career, life as well. Yep. Karena bayangkan aja kalau semua orang tuh pengen ke tujuan yang sama, kan life ini boring. Tapi harus ada yang jadi manajer, ada yang harus jadi team lead, ada yang jadi engineer biasa aja. Iya. Soalnya nah, posisi engineer jadi manajer. Tapi betul. Aku setuju. Kemarin nggak ada Ya itu dua hal. di IG dia bilang comparison is thief of joy. Jadi ya jangan bandingkan sama orang lain. Ya, itu kali. Yep. Yang terakhir nih, what is next 2 years or 5 years for you? What's the plan? What's the plan? I hope the project will start. Oh iya betul. Jadi tempatnya Pasina lagi bangun. Ya, It's not floating LNG ya, but enggak. Tapi half floating LNG with carbon capture. itu apa namanya? Ya buat kita juga sih. Maksudnya buat Indonesia juga. Karena suka tidak suka, apa namanya? eh, Ketahanan energi itu adalah penting buat sebuah negara. Karena kalau kita tidak tidak memiliki ketahanan energi terbaik, tergantung sama luar negeri ya. Nah, Ya, mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia. oke. Ya, apa lagi ya? Terus, Ya, terima kasih ya, kamu untuk gimana? rekan-rekan Polres. Wah, Betul loh. Ini loh. Manajer nih. Dari saya rekrut bulan. Jadi pindah. iya, nggak tahu nih ke depan gimana. Apa ya? Yang pasti kalau aku melihat ke depan tantangan untuk mengelola fasilitas LNG semakin berat, khususnya di tempat aku bekerja karena udah 16 tahun. Kalau tren 1, tren 2 2009 dan udah mulai banyak pick up integrity problem seperti piping leak, flange leak, Betul. heat exchanger tube leak, banyak pinning. Jadi
banyak repair program yang bakal terjadi dan akan banyak butuh orang integrity yang kuat di inspection detection dan juga repair method. Itu paling. Dan tentunya pengen tanggung jawab yang lebih besar juga. Ya, apa jabatan itu kan apa by product ya. Jadi kita just do the best. Kalau ada opportunity, ya pasti kita yang dapat. Kalau kita yang paling siap. Benar ya? Itulah harus ada yang Iya, ada yang terus nanti memang ada jadi kerjaan. bos. Kita posisinya engineer terus terus ada yang manajer. Coba tuh jadi VP. Namanya integrity ya Emang ada VP integrity? Setahu aku tuh VP dibikin aja. engineering dan VP operation. Oke, Oke. thank you teman-teman semua. Demikianlah episode kita pada kali ini. If you like and enjoy this podcast, please subscribe in our Spotify and YouTube channel. Thank you. Thank you. Ini Richard Basari. Muhammad Yunus Sulaiman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Begitu ya.